di tahun 2024 sudah memangkas suku bunganya, lalu juga mungkin diproyeksikan dan juga harapannya di tahun 2025 ini akan kembali memangkas suku bunganya. Anda melihatnya Pak, artinya untuk posisi LSBN kalau kita lihat khusus tenor 10 tahun ini kan masih berada di kisaran 7% ya Pak ya. Tapi dengan arahan suku bunga dari nampaknya The Fed yang belum akan memangkas suku bunganya di tahun 2025 ini, walaupun sebetulnya kan memberikan sinyal ya akan terjadi pemangkasan sebanyak 2 kali, dan tentunya ini juga akan menjadi artinya bayangan bagaimana Bank Indonesia akan mengambil langkah terkait dengan bagaimana Bank Sentral di Amerika Serikat memutuskan untuk menurunkan suku bunganya atau tidak. Tanggapan Anda Pak terkait dengan ditahannya suku bunga kemarin, lalu juga sinyal dari The Fed seperti apa? Oke, jadi sebenarnya BI udah cut suku bunga sekali tahun ini, Januari. Februari memang mereka menahan, tapi kalau kita lihat sih arahannya BI itu udah melonggarkan likuiditas, sehingga sebenarnya impact ke pasar Sun Indonesia juga cukup positif. Kalau kita lihat yield 10 tahun Sun kita udah berada di 6,8 per hari ini. Turun dari awal tahun kan 7%. Jadi lumayan, sebenarnya sih Sun kita year to date performance cukup bagus. Jadi kalau kita lihat fund kita yang full Sun reksadana yang kita kelola tuh returnnya udah sekitar 2% year to date. Jadi so far sih positif, dan kita ngelihat masih ada peluang buat BI buat turunin suku bunga. Jadi kita expect tahun ini masih ada sekali lagi. Sementara Fed kita lihat juga ada, kita masih lihat ada bisa 2 kali cut suku bunga The Fed. Jadi itu menurut kita masih akan menjadi faktor yang akan mendukung investasi di Sun di tahun ini. Memang kita nggak expect turunnya akan lebih banyak lagi. Di model kita, di Bahana kita kisaran Sun 10 tahun adalah antara 6,6 sampai 7%. Jadi itu yang kita lihat, masih ada downside buat yield Sun turun, tapi mungkin sampai cuma ke level 6,6 karena ada sentimen-sentimen tadi yang faktor-faktor yang masih ada cut suku bunga dari BI dan juga The Fed. Baik, artinya Anda cukup optimistis bahwa akan terjadi pemangkasan suku bunga ya, baik oleh The Fed maupun oleh Bank Indonesia, mungkin sekali lagi ya oleh Bank Indonesia kita expect sekali lagi, Fed 2 kali lagi. Jadi artinya Anda melihat bahwa prospek investasi di pasar surat utang ini masih cukup menarik kalau di Indonesia? Masih cukup menarik menurut kita. Tapi itu balik lagi juga kita juga nggak menutup mata dari faktor-faktor global yang seperti kebijakan dari Amerika, proteksionisme yang bisa meningkatkan inflasi dan lain-lain. Kita tetap lihatin terus, tapi kalau posisi sekarang kita ngelihat masih ada peluang buat menguat buat Sun kita. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan instrumen SRBI di tahun 2025 ini, utamanya mungkin di semester 1 tahun 2025. Bagaimana Anda melihat nih untuk instrumen SRBI ini? Apakah peminatnya masih cukup tinggi atau mungkin pelaku pasar atau investor wait and see begitu, melihat gejolak politik, lalu juga kita lihat ada kondisi ekonomi yang boleh dikatakan tidak baik-baik saja untuk saat ini? Jadi memang SRBI ini kan baru diterbitkan tahun lalu ya, dan yieldnya cukup tinggi. Sempat kalau nggak salah pada saat pertama kali diterbitkan di 7,3. Sehingga banyak investor yang melirik ke SRBI gitu, banyak yang invest di sana. Cuman yieldnya udah turun lumayan banyak, sekarang di level di 6,4%. Dan kalau kita bandingkan dengan Sun yang 1 tahun, SRBI ini juga 6,4% untuk setahun, itu levelnya udah sama. Jadi kalau kita lihat Sun 1 tahun kita levelnya juga sama 6,4%. Tapi kan ada perbedaan pajak antara SRBI dengan Sun. Sun cuma 10%, SRBI 20%. Jadi menurut kita sih daya tarik SRBI udah nggak sebagus yang kemarin. Walaupun secara nominal memang 6,4% sih cukup bagus. Cuman dibanding instrumen lain mungkin udah nggak terlalu menarik sekarang. Baik, lalu terkait dengan reksadana yang underlying SRBI ini, apakah masih akan cukup banyak atau mungkin akan berkurang secara porsi? Jadi biasanya kalau reksadana yang invest di SRBI itu adalah reksadana money market, pasar uang. Nah, kita bisa
selain invest di SRBI kan kita juga invest di deposito dan Sun yang di bawah setahun. Nah itu kalau di Bahana sendiri kita mulai shift dari SRBI ke Sun yang di bawah setahun ataupun mungkin deposito yang masih menawarkan bunga yang lebih tinggi dibanding SRBI itu. Baik, lalu Anda sendiri melihat begitu ya untuk saat ini prediksi terhadap arah suku bunga dari The Fed dan juga Bank Indonesia, kan tadi Anda menyampaikan bahwa Bank Indonesia kemungkinan akan memangkas suku bunganya 1 kali lagi dan juga berekspektasi ya akan memangkas suku bunganya sebanyak 1 kali lagi. Nah, Anda sendiri melihatnya dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, baik dari langkah bagaimana The Fed mengambil keputusan, ini juga tentunya nanti pasar melihat ya setelah Presiden Trump ini dilantik juga ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan begitu ya, terkait dengan perang tarif begitu ya. Nah, apakah ada kekhawatiran dari investor atau pelaku pasar langkah dari The Fed ini nanti kedepannya akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang mungkin diberikan oleh Trump? Kami melihat so far sih Jerome Powell sebagai gubernur sentral bank The Fed masih independen. Jadi mereka masih sangat data dependent. Jadi mau cut suku bunga ataupun mempertahankan, mereka pasti akan lihat data inflasi. Jadi kita sih nggak terlalu khawatir akan intervensi dari Trump ke Fed, karena memang independensi dari bank sentral ini kan sangat penting dan saya yakin di Amerika juga mereka pasti akan jaga. Jadi tetap yang kita harus perhatikan adalah data inflasi. Dan apa yang terjadi sekarang di pemerintah Amerika kan juga ada cut anggaran juga lumayan besar, itu juga akan impact ke inflasi. Jadi hal-hal itu yang menurut kita lebih kita harus perhatikan buat melihat arah The Fed. Karena kalau kita lihat kan inflasi di Amerika Serikat ini belum sesuai dengan target begitu ya. Artinya kemungkinan The Fed di FOMC meeting berikutnya begitu akan tetap menahan suku bunganya kan masih cukup tinggi. Kita belum tahu ya walaupun diberikan sinyal sebanyak 2 kali. Tapi kalau ngelihat level dari US Treasury yield itu turun cukup lumayan. Per hari ini levelnya mungkin sekitar 4,2%. Dan itu menurut kita adalah sinyal market ngelihat bahwa inflasi sepertinya akan mereda sehingga mungkin ada peluang buat The Fed buat cut suku bunga. Baik, lalu dari Bahana TCW Investment Management ini melihat bagaimana sebetulnya dengan pelemahan dari rupiah yang terjadi melawan dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sepanjang pekan ini rupiah ini terus terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Kita sempat cukup happy, rupiah menyentuh level 16.100, menyentuh level 16.200, tapi di peragangan saat ini rupiah ini kembali menyentuh level 16.400-nya. Ini tentunya yang juga mungkin perlu diwaspadai ya, atau perlu dilihat oleh para pelaku pasar. Artinya apakah pelemahan yang terjadi pada rupiah ini perlu terus diwaspadai dan juga mungkin langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar terkait dengan pelemahan rupiah yang terjadi? Memang pelemahan rupiah nggak sendirian. Jadi memang yang bikin rupiah melemah itu kan adalah US dollar yang menguat hampir di semua negara. Kalau kita lihat tadi juga dibahas bahwa DXY juga naik terus. Itu juga karena relatif terhadap ekonomi negara lain, Eropa, China dan lain-lain tuh emang kelihatan Amerika masih yang paling kuat, sehingga mata uang US dollar menguat dibanding yang lain. Tapi di kita sendiri juga kita harus perhatikan tadi kebijakan-kebijakan government yang harusnya bisa lebih friendly kepada market. Itu yang harus dilakukan sehingga mata uang kita nggak melemah relatif dibanding mata uang negara lain.